Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Maira Cantika Zahir di video tugas buku ketiga. Ini adalah video episode 3 aku di sistem pemerintahan pada masa Spanyol. Pelopor bangsa Spanyol yang mencari jalan menuju Indonesia adalah Christopher Columbus. Mulanya Columbus melakukan perjalanan ke arah barat. Setelah 2 bulan, mereka sampai di sebuah pulau yang kemudian dinamakan San Salvador. Namun Columbus gagal mencapai India. Setelah gagal mencari dan menemukan India, ekspedisi Spanyol berjalan ke wilayah rempah-rempah yang saat itu dipelopori oleh Ferdinand Magellan. Pada 1519, Magellan kemudian berangkat lewat Samudra Atlantik. Setelah melalui ujung Amerika Selatan, mereka pun menuju Samudra Pasifik. Setelah tiba di Filipina tahun 1521, Magellan terbunuh saat mengatasi perang antara suku yang terjadi di Cebu. Selanjutnya, ia digantikan oleh Del Cano. Perjalanan yang dilanjutkan untuk kembali ke Spanyol, namun akhirnya mereka memutuskan untuk singgah di Tidore. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai pada 8 November 1521 ketika Kapten Sebastian Del Cano memimpin rombongan Spanyol pertama untuk menginjakan kaki di Tidore. Sesampainya di Maluku, tepatnya di wilayah Tidore, di bawah pimpinan Kapten Sebastian Del Cano, mereka melakukan perdagangan rempah-rempah dengan Sultan Tidore. Namun, keberhasilan Spanyol menduduki Tidore ini dianggap telah melanggar perjanjian oleh Portugis. Alhasil, situasi tersebut memicu konflik antara keduanya. Spanyol pun bersekutu dengan Tidore, sementara Portugis dengan Ternate. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai pada 8 November 1521. Pemerintah Spanyol mendukung ekspedisi kerajaan Spanyol untuk menemukan sumber rempah-rempah baru dan menyerbu Indonesia. Sejak abad ke-15, negara-negara Eropa berkompetisi dalam pelayaran dengan harapan menemukan dunia baru. Tujuan utamanya adalah mencari daerah-daerah yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Selain itu, rempah-rempah merupakan produk utama bernilai tinggi di Eropa. Bahkan di Eropa ini lebih dari sekedar emas dan logam mulia lainnya. Sementara di negara-negara timur, Eropa tidak bisa memproduksi rempah-rempah dengan baik karena kondisi alamnya. Indonesia menghasilkan sebagian besar rempah-rempah yang dibutuhkan Eropa, seperti cengkeh, merica, dan lada. Pala, cengkeh, dan kayu manis merupakan beberapa bumbu yang digunakan untuk mengawetkan daging dan buah saat cuaca dingin. Rempah-rempah terutama yang digunakan untuk mengawetkan makanan. Spanyol melakukan ekspedisi tersebut karena 2 masalah politik. 1. Perang salib telah mengakhiri kerajaan Katolik, dan 2. Konstantinopel berada di bawah kekuasaan Ottoman. Hal ini menyebabkan harga rempah-rempah meningkat tajam sehingga memaksa banyak negara barat bersaing merebutkan daerah-daerah penghasil rempah-rempah termasuk Indonesia. Negara-negara Eropa kesulitan menemukan jalur perdagangan atau akses ke wilayah Asia. Pelayaran tersebut menemukan wilayah yang kaya akan rempah-rempah yang kemudian memungkinkan orang-orang Spanyol singgah di Tidore. Ketika Spanyol menjajah Indonesia, sebenarnya Spanyol menginginkan sistem pemerintahan sebagai berikut. 1. Spanyol ingin mengontrol perdagangan rempah-rempah. 2. Mereka ingin menguasai seluruh Nusantara. 3. Mereka mencegah perdagangan dan pedagang asing namun tetap berdagang rempah-rempah. Namun, hal tersebut tidak pernah terjadi karena Spanyol gagal menjajah Indonesia dan masa penjajahan negara tersebut hanya berlangsung singkat sekitar tahun 1521 sampai dengan 1529. Dalam konteks kekuasaan Portugis di kepulauan ini, setelah masuk ke Indonesia, tujuan mereka adalah menjangkau negara-negara penghasil rempah-rempah. Namun, penjajahan Spanyol tidak berhasil. Meski berdagang di wilayah Niaga yang berbeda, Portugis yang masih menjajah Indonesia menganggap Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Kerajaan Ternate milik Portugis dan Kerajaan Tidore milik Spanyol. Namun, persaingan dagang antara kedua negara masih tetap kuat. Pada awalnya, negara-negara yang memulai dan membagi wilayah jajahannya berdasarkan perjanjian Saragossa. Spanyol menginvasi barat dan Portugal menginvasi timur. Pada tahun 1580, Philip II mencaplok kedua negara ini dalam persaingan dagang mereka untuk mendapatkan rempah-rempah ini.
Spanyol dan Portugis juga memanfaatkan permusuhan kerajaan-kerajaan lokal, Tidore dan Ternate. Akibatnya permusuhan antara Ternate dan Tidore semakin memanas karena kepentingan Spanyol dan Portugis di dalamnya. Saat itu, bahkan Spanyol yang dibantu oleh Tidore sempat ikut berperang melawan Portugis yang dibantu oleh Ternate. Perang itu tidak dapat dihindari dan kedua belah pihak menang. Namun kekalahan dalam perang tidak membuat Spanyol menyerah begitu saja. Karena perselisihan antara keduanya terus berlanjut untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di tanah air, akhirnya perjanjian dibuat untuk menyelesaikan konflik di antara dua negara Eropa dan dua kerajaan lokal ini. Hal ini dilakukan pada tanggal 22 April 1529, beberapa saat setelah perang berakhir. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara kedua negara akibat perbuatan wilayah Maluku. Berikut adalah isi perjanjian berikut. 1. Spanyol akan meninggalkan Maluku dan fokus pada Filipina. 2. Portugis masih diperbolehkan berdagang di Kepulauan Maluku. 3. Pembagian wilayah antara Spanyol dan Portugis dengan garis demarkasi sekitar 952 mil laut dari Maluku. 4. Portugis berkuasa atas semua benua dan laut di barat garis demarkasi, termasuk wilayah Asia dan kepulauan yang ditemukan. 5. Spanyol berkuasa atas Samudra Pasifik. Perselisihan kedua negara terkait Kepulauan Maluku ini berhasil dengan Perjanjian Saragossa. Lebih jauh lagi, perjanjian ini menandai pembagian dunia antara dua kekuatan kolonial utama. Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku, sehingga Portugis dapat memperoleh kembali kendali perdagangan di wilayah tersebut. Setelah menandatangani Perjanjian Saragossa, Spanyol kembali ke negaranya melalui jalur menuju Tanjung Harapan. Sebelum mencapai negaranya, Spanyol dianggap sebagai ekspedisi penting dalam sejarah manusia dan ilmu pengetahuan.